Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari Senin ini kita akan mulai kelas kita, yaitu eksposisi kitab Roma. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan pujian kita, agungkan kuasa namanya. Satu lagi kita menaikkan pujian kita, Tuhan ku berserah jadi korban hidup. Kita menyanyikan 2 kali. Rohmu dan darah
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Kita masuk minggu kedua bulan Agustus 2020. Tiap hari kita makin mendekat kepada kemuliaan yang kekal. Inilah yang disebut pengharapan. Dan hanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Itulah yang diberitakan Paulus kepada orang-orang Kristen dan yang belum Kristen di kota Roma. Malam ini kita dengar surat Paulus kepada orang Roma. Kita akan dengar pasal 8 ayat 18 sampai 25. Untuk itu mari kita mohon anugerah Tuhan turun atas kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus anak-Mu, kami datang kepadamu menyembah Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia, yang sudah berdosa, di tengah-tengah pencobaan, godaan, penderitaan, karena setan iblis mengganggu hidup kami. Malam ini, bawalah kami dekat kepada Tuhan, khususnya mengerti mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesusahan, mengapa kami mengeluh dan tidak puas dengan keadaan kami. Berilah kami firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran, Roh yang membangkitkan Kristus, juga Roh yang memuliakan Kristus, hadir bersama kami. Bukakan rahasia firman-Mu yang ajaib itu bagi kami. Mendekatlah ya Tuhan. Berkati kami. Kasihani kami. Turunlah ke tengah-tengah kami melalui firman-Mu oleh pekerjaan Roh Kudus. Hamba-Mu yang hina Tuhan pakai demi kemuliaan Tuhan, demi umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Berkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati pikiran manusia. Jikalau Allah adalah kasih adanya, Allah adalah Maha Tahu, dan Allah Maha Kuasa, mengapakah Tuhan mengizinkan adanya kesusahan, penderitaan? Dalam pikiran kita, kalau Allah adalah kasih mengasihi, Dia melepaskan kita dari penderitaan. Karena demikianlah hati pikiran kita. Kita terkadang ingin melepaskan diri kita dari penderitaan, melepaskan orang kita kasihi, keluarga kita, anak kita. Tapi kita hanya mengasihi. Dan kasih kita itu pun sebenarnya kasih yang tercemar dosa. Bukan kasih yang suci, kasih yang tak mungkin bersalah, kasih yang murni. Karena kasih yang murni hanya kasih dari Allah, yaitu kasih agape. Agape kasih. Kita hanya punya kasih storge di antara sesama keluarga yang tidak sedalam kasih Allah. Kasih Allah, kasih yang suci, benar, ajaib. Dan kasih Allah itu
tidak pernah gagal. Inilah yang membuat kita berpengharapan. Kasih kita tidak bisa kita nyatakan karena kita tidak berkuasa. Tapi Allah, Dia maha kasih, maha berkuasa. Sekaligus Dia maha tahu. Kalau Dia maha kasih, maha tahu, maha kuasa, kenapa Dia mengizinkan penderitaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran manusia. Allah kasih, mengapa Dia membiarkan? Allah tahu, mengapa Dia diam? Allah maha kuasa, mengapa Dia tidak melaksanakan? Demikian Paulus berkata, ada dua macam penderitaan, keluhan di dalam umat manusia, di dalam alam semesta, di dalam ciptaan Allah. Penderitaan, tekanan, stres, juga keluhan itu terjadi di seluruh dunia, di seluruh ciptaan, di setiap pribadi, di setiap makhluk, termasuk binatang, domba, sapi, kambing, ikan-ikan, burung-burung. Ada mangsa-mangsa mereka yang menakutkan mereka. Juga tumbuh-tumbuhan. Ada penyakit-penyakit seperti hari ini. Ini sudah dituliskan Alkitab. Malam ini kita perhatikan ada dua bagian ciptaan Allah yang menderita. Biarlah kita ditolong oleh Roh Kudus, kita mengerti mengapa kita menderita. Dikatakan Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang tidak kelihatan. Saya ulang, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang tidak dilihatnya. Saya ulang, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tidak ada orang yang tidak merasakan kesakitan. Tidak ada orang yang tidak pernah menumpahkan air mata. Tidak ada orang yang tidak merasa terdesak dan tersesak. Tidak ada suatu makhluk pun yang tidak ada keluh kesah. Kadang-kadang kita melihat orang, kita
Kita pikir orang itu tidak ada pikiran, bebannya ringan, dia jalannya itu lempeng-lempeng saja lurus. Itu terkadang membuat kita makin tersesat karena kita merasa tersendiri. Terkadang kita melihat orang-orang yang sukses secara duniawi, punya jabatan kaya, terkenal, selebritis, apapun. Kita pikir hidup seperti dia itu tidak ada penderitaan. Tapi fakta berkata, orang-orang terkenal, orang kaya, orang di perkotaan lebih rentan bunuh diri. Kenapa? Itu menandakan bahwa yang kelihatan ini belum tentu betul. Yang kita lihat di sosial media itu kebanyakan palsu. Suatu hari di satu kota ada kebun binatang. Kebun binatang. Kebun biasanya tumbuh-tumbuhannya, tapi ini kebun binatang. Banyak binatang di sana. Libur banyak orang datang ke kebun binatang, khususnya anak-anak sekolah. Anak-anak itu senang melihat binatang-binatang. Dan paling suka anak-anak melihat monyet. Tapi kebun binatang ini kekurangan monyet. Dia cari monyet, tidak ada. Akhirnya dia buat lamaran kerja di kebun binatang sebagai monyet. Tapi karena tidak ada pekerjaan, ada juga orang yang melamar. Oh, wawancara. Bagaimana aku menjadi monyet? Oh, kamu cocok, badanmu kecil, tapi gajinya tidak kecil. Oh, dia bertanya, bagaimana? Dia bertanya kepada sang pengusaha kebun binatang. Pengusaha kebun binatang berkata, kami akan buat baju sehingga engkau kelihatan seperti monyet. Itu senang karena engkau akan dilihat, dikunjungi banyak orang. Dan orang-orang bawa makanan yang enak-enak. Wah, karena senang ya. Pekerjaannya hanya beraktif, dilihat banyak orang, dikunjungi banyak orang, orang-orang mengasih makanan, gajinya gede lagi. Oh, oke. Tanda tangan kontrak kerja. Masuklah musim libur. Dia menjadi monyet, loncat ke sana, loncat ke sini, berayun sana, berayun ke sini, datang orang dikasih jeruk, pisang, buah-buahan. Akhirnya karena pengunjung begitu membludak, dia tidak bisa lagi makan buah. Akhirnya dia sepertinya bermain-main di atas pohon itu, berayun-ayun, berayun-ayun. Akhirnya jatuh ke seberang kebun binatang yang lain. Di sana ada singa. Monyet itu berkata, wah, tolong aku. Singa berkata, hei, jangan ribut. Nanti jadi pecat. Kehilangan pekerjaan. Si monyet juga bukan monyet betulan. Si singa juga demikian. Demikianlah hidup kita. Kita hidup dalam kepura-puraan, senyum Pepsodent, ting, gitu besok masuk rumah sakit. Tapi postingannya selalu yang muluk-muluk, yang indah-indah. Tapi ada juga apapun diposting, yang belum tentu benar pun diposting. Semua ini mengingatkan kita hidup di tengah-tengah dunia
yang membingungkan. Yang nampak senang menderita terlalu mengumbar penderitaan. Demikianlah dunia kita hari ini. Bagaimana kita harus hidup? Ya. Paulus sepertinya dalam pasal-pasal sebelumnya, dia hanya menuliskan tentang doktrin, teologi, ajaran. Tidak. Firman Tuhan masuk dalam setiap aspek hidup kita, bahkan keluhan-keluhan kita. Di sini Paulus ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini ada kata kita. Bukan semua. Bukan semua orang akan lepas dari penderitaan zaman ini. Zaman ini ada godaan, pencobaan tertentu. Ada penderitaan tertentu yang sama-sama seperti kita hari ini. Tidak ada belahan dunia ini yang tidak kena dampak COVID-19. Tidak ada di dunia ini yang tidak dicobai oleh gadget. Tidak ada di dunia ini yang tidak dicobai oleh uang. Tidak ada di dunia ini yang tidak dicobai oleh nafsu. Semua, seluruh bumi ada penderitaan zaman yang menggoda, mencoba, membuat seluruh bumi, alam semesta menderita. Dikatakan ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti saat anak-anak Allah dinyatakan. Di sini Paulus mempersonifikasikan seluruh alam. Ini bukan hanya berbicara tentang manusia, ini bicara tentang tanah, tentang tumbuhan, tentang rumput, tentang pohon kayu, tentang laut, tentang ikan, burung, semua ciptaan menderita, mengeluh. Dan dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak-anak Allah dinyatakan, di sini seluruh alam semesta pengharapannya bergantung kepada anak-anak Allah, umat Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan, masuk menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah. Jadi seluruh alam semesta pengharapannya itu kepada anak-anak Allah. Kenapa? Di sini dikatakan ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini di sini telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Sia-sia di sini tidak berfungsi, bermakna seperti seharusnya. Kalau kita buat makanan gagal, itu sia-sia. Ada modal, materi, ada waktu, tenaga, tapi makanannya tidak jadi, sia-sia. Apa artinya di sini? Telah ditaklukkan. Kita ingat ketika Tuhan Allah mencipta alam semesta. Dia pertama mencipta terang, memisahkan terang dari gelap. Lalu mencipta cakrawala
memisahkan air di atas, air di bawah. Lalu mencipta daratan, memisahkan air dari daratan. Lalu mencipta matahari, bulan, bintang. Lalu ikan dan burung. Tumbuhan pada hari ketiga ketika hari penciptaan, pemisahan antara lautan dan daratan. Dan hari kelima itu ikan, burung-burung. Hari keenam binatang dan terakhir manusia. Kenapa manusia? Karena inilah pemimpin alam semesta. Dan ketika mencipta manusia, Tuhan Allah bermusyawarah, marilah kita mencipta manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Mengapa manusia terakhir? Karena kepada dialah ditaklukkan seluruh ciptaan. Karena untuk dialah diciptakan seluruh ciptaan, dan dia sendiri diciptakan menaklukkan diri kepada Allah. Manusia sendiri diciptakan untuk Allah. Apakah tujuan hidup kita? Apakah nilai hidup kita? Kalau kita tidak melihat melalui kacamata penciptaan, kita buram. Penciptaan 6 hari, terakhir manusia. Mengapa manusia terakhir? Karena seluruh ciptaan ditaklukkan kepada manusia. Manusia terakhir. Kenapa terakhir? Karena seluruh ciptaan diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Allah. Bagaimana manusia diciptakan untuk Allah? Menaklukkan diri kepada Allah. Disitulah manusia bersekutu dengan Allah. Tetapi hari itu ada suatu yang terjadi, membuat semua ciptaan ini mulai mengeluh. Hari itu disebut hari kejatuhan. Ada suara dari Tuhan. Pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ada suara dari musuh Tuhan melawan suara Tuhan. Suara Tuhan berkata, semua bebas kecuali satu buah pohon pengetahuan baik jahat. Jangan makan. Tapi musuh Tuhan berkata, makan saja. Tuhan berkata, kalau makan mati. Musuh Tuhan berkata, sekali-kali tidak mati. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Hari itu, wakil manusia Adam jatuh. Kejatuhan Adam spontan membuat perubahan seluruh alam semesta yang sebelumnya dicipta Tuhan harmonis. Tidak ada kekacauan di antara ciptaan Tuhan. Tidak ada saling menyakiti. Tidak ada saling merugikan. Seluruh binatang hidupnya harmonis. Tidak ada binatang makan binatang lain. Seluruh binatang makanannya rumput. Dan manusia makanannya buah daripada pohon. Disinilah damai ciptaan. Tapi pemimpin alam semesta, manusia yang diwakili Adam, hari itu jatuh. Hari itu kena pencobaan dari setan iblis. Karena itu secara spontan otomatis seluruh ciptaan juga berubah fungsinya. Yang sebelumnya membawa damai sejahtera, sekarang sudah campur baur
Singa makan keledai. Keledai pun bisa menyakiti keledai lain. Manusia yang sebelumnya dirancang hidup saling mengasihi, akhirnya manusia hidup saling menyakiti. Kemarin sore kami melihat di tengah jalan orang ribut. Yang mengherankannya, ini mungkin ada yang tidak setuju, tapi saya kasih tahu. Polisi lewat, polisi pun diam. Itu sudah ribut di sana. Kami lihat itu, dari percakapan itu keluarga saling ribut di tengah jalan raya. Apa ini terjadi? Ini karena ada tekanan, desakan dalam hati manusia, tidak puas, kecewa, merasa dirugikan, saling menyerang. Dan ini tidak mungkin selesai kecuali Injil Yesus Kristus. Jadi di sini segala sesuatu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kenapa? Karena pemimpin segala sesuatu, yaitu manusia, telah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya datang Allah menjadi manusia untuk membawa manusia ini keluar dari kejatuhan. Dan manusia yang keluar dari dosa, dari kejatuhan ini, inilah yang disebut di sini anak-anak Allah. Alam semesta yang sebelumnya ditaklukkan kepada manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, dan seluruh alam semesta jatuh ke dalam dosa. Ada umat pilihan Allah, anak-anak Allah yang dikeluarkan dari kejatuhan ini. Disitulah pengharapan seluruh alam semesta. Sehingga orang-orang Kristen bertanggung jawab atas pelestarian alam. Bertanggung jawab atas pelestarian burung, ikan, hewan. Kita harus menjaga ekosistem alam semesta ini. Karena pengharapan itu sudah diatur Tuhan di dalam umat-umat pilihan Tuhan. Tapi di sini dikatakan di ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak mereka sendiri, tetapi oleh kehendak Dia. Kehendak Allah menaklukkan alam semesta kepada manusia, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Otomatis seluruh alam semesta di bawah dosa yang telah menaklukkannya. Ayat 21. Ini ada pengharapan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Anak-anak Allah tujuan diselamatkan akan dimuliakan. Di Taman Eden, melalui kejatuhan Adam, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga seluruh penderitaan ini datang. Untuk memberhentikan penderitaan ini, kita menanti kemuliaan bersama Kristus. Disitulah kita lepas dari penderitaan. Inilah yang mau dinyatakan Paulus di sini. Jadi di sini ada dua bagian makhluk menderita. Ada makhluk secara keseluruhan menderita. Seluruh alam semesta dan manusia yang sudah berdosa. Tapi di antara manusia berdosa ini ada yang dipilih dikeluarkan. Juga tetap berdosa, juga tetap menderita. Tetapi umat Tuhan ini, di dalam penderitaannya ini, ada pengharapan. Inilah bedanya. Perbedaan penderitaan yang bukan umat Tuhan dan umat Tuhan itu beda. Bedanya apa? Satu, pengharapan. Seperti hari ini kita semua terganggu
terganggu, gunung Sinabung meletus. Bagaimana kita menanggapi? Ada kabar baik. Kabar baik. Satu itu punya pengharapan. Satu tidak. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kalau begitu, apakah alam ini akan diselamatkan juga? Tumbuh-tumbuhan, binatang akan diselamatkan juga. Dengar, seluruh ciptaan ini diciptakan bagi manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh ciptaan ini juga jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Karena kesalahan manusia, seluruh alam ini rusak. Karena manusia menjadi pemimpin. Tapi ketika manusia ini dipulihkan, dikembalikan, semua ciptaan ini juga akan dipulihkan. Ini kapan? Inilah yang disebut Yerusalem baru. Jadi surga itu di sono atau di sini? Alkitab berkata, Yerusalem baru turun. Hari ini ada dua tempat umat Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan bersama Tuhan di surga atau di Firdaus, yang belum dipanggil Tuhan masih di bumi, seperti Bapak Ibu Saudara saya yang sudah terima Tuhan Yesus. Tapi pada hari Kristus datang ke dunia, tidak dua lagi, bersatu. Tempat Allah, takhta Allah, sorga, turun ke bumi. Dan bumi ini dalam sekejap mata, Paulus berkata, diubah. Jadi bumi ini juga ditebus. Karena bumi ini ditebus, sehingga kita wajib menjaga kelestarian bumi. Danau Toba harus dijaga. Hutannya harus dijaga. Gunung Sinabung meletus, kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga, menanam pohon-pohon setelah aman. Demikian sungai, kolam, tumbuh-tumbuhan harus kita jaga. Karena suatu hari ini akan diperbaharui. Karena suatu hari akan diperbaharui. Kita harus menjaga. Demikian tubuh kita suatu hari akan diperbaharui menjadi tubuh yang baru. Masuk ke dalam kekekalan. Sehingga hari ini kita harus merawat. Inilah cara pikir Alkitab. Kalau kita sudah rusak, rusaklah serusak-rusaknya. Tuhan tidak. Rusak dijaga karena ada pengharapan diperbaiki. Dikatakan ayat 22, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini sama-sama sakit bersalin. Kok semua makhluk bersalin? Laki-laki bagaimana? Maksudnya di sini tidak ada orang yang bersalin itu tidak merasa sakit. Demikian tidak ada manusia yang tidak menderita, yang tidak mengeluh. Orang yang mengikut Tuhan juga ada kesesakan, hamba Tuhan juga ada. Oh, kalau begitu untuk apa mengikut Tuhan? Ada bedanya. Satu itu menderita menuju maut. Tidak ada pengharapan. Satu itu menderita menuju kemuliaan. Orang yang di luar Tuhan, dia berdosa menderita, berdosa menderita, berdosa menderita. Makin terperosot, mati dihakimi Tuhan. Kalau umat Tuhan mengikut Tuhan ada kesesakan, tapi ada pengharapan.
Jadi kalau begitu, betul-betulkah semua makhluk mengeluh kesusahan? Betul. Tidak mengikut Tuhan susah, mengikut Tuhan susah. Oh, kalau begitu, pilih mana? Toh sudah harus ada penderitaan, mengeluh, kesesakan. Disinilah umat Tuhan dihiburkan. Kita menderita, mengeluh, ada pengharapan. Dunia makhluk ini menderita, tidak ada pengharapan. Ini pengharapan bukan ide, pengharapan betul-betul nyata akan kita terima. Dan di sini dikatakan ayat 23, Paulus berkata, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang sudah diselamatkan. Oh, ada orang yang merasa dan berpikir, kalau terima Tuhan Yesus, tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Tidak bergumul. Bukan. Paulus berkata, kita juga. Sehingga di sini ada perbedaan makhluk-makhluk yang sudah dikutip dari ayat 20, 21, 22. Ini di luar umat pilihan, di luar anak-anak Allah mengeluh. Anak Allah juga mengeluh. Kita sebagai anak-anak Allah, umat pilihan juga mengeluh. Jadi jangan tolak. Jangan putus asa. Ini sudah bagian dari hidup kita. Tapi ada perbedaan. Kita itu berjuang. Kita itu harus peras keringat. Kita harus menyangkal diri. Karena ada pengharapan. Dan pengharapan ini membuat penderitaan itu ringan. Saya dulu dari kecil itu suka kerja di ladang orang karena digaji. Mungkin kelas 2 SD ya. Oh, panen cabai. Kok mau? Kalau gaji orang tua itu 10.000, kami dapat 5.000. Ayo, katanya. Pertama dulu saya ingat sekali bekerja itu di ladang guru kami. Aku nanti masakkan makanan, ladangku kita makan, kalian dapat gaji 50%. Oh, kami pergi ke sana. Semangat. Kalau disuruh papa mama enggak. Apa bedanya ya? Karena papa mama kita cerewet, sampai di rumah jajannya pun susah kali mintanya. Tapi saya belum pulang pun di ladang pun sudah ditawarkan makanan enak lagi. Pulang sampai di rumah dikasih gaji 5.000, tidak perlu setor sama orang tua, kan senang. Inilah hidup dalam pengharapan. Saya baca ya dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 15 atau dari ayat 16 lah sampai 18. Demikian kata Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kulit makin keriput, rambut akan berbunga menjadi putih. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Iya, yang punya Alkitab boleh di rumah juga kita baca sama-sama. Ayat 17 sampai 18, 1, 2, ya.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mengapa Paulus berani menderita? Mengapa Paulus dalam menderita bersuka cita? Karena dia tidak melihat yang kelihatan. Itu namanya pengharapan. Ada orang sudah terima Tuhan Yesus, masih hidup di tengah-tengah keluarga yang kacau. Suaminya belum bertobat, mabuk-mabukan. Suaminya tidak mengerti dia, keluarganya tidak mengerti dia. Tapi dia mulai ada damai sejahtera. Dia mulai bersuka cita. Kenapa? Karena dia tidak lagi hanya melihat yang di sekelilingnya. Dia mulai melihat yang tidak kelihatan. Coba hari ini, dalam kondisi kita seperti hari ini, apa yang bisa menghibur kita? Apa yang bisa menyegarkan jiwa kita? Apa yang membuat kita masih bertahan bersemangat? Keadaan bukan makin baik. COVID makin bertambah. Jumlah yang kena kasus. Ekonomi menurun. Kesehatan kita menurun. Saya sendiri merasakan itu. Sinabung di Tanah Karo meletus lagi. Apa yang bisa menghibur kita? Boleh kita mengharap kepada pemerintah. Boleh kita mengharap kepada orang lain. Tapi mungkinkah itu menghibur kita? Sedikit mungkin. Tapi tidak ada paling menghibur kita kecuali pengharapan. Pengharapan di depan, pengharapan tidak kelihatan, tapi bisa dinikmati, bisa menolong, bisa menyegarkan jiwa, bisa memberi kita semangat. Orang-orang yang bunuh diri, stres, gila, kehilangan pengharapan. Jadi tidak salah orang Kristen mengharapkan Yerusalem baru, mengharapkan pertemuan dengan Tuhan. Pernah ada statistik di Amerika, dibuat angket, ditanya orang-orang yang punya masalah dalam kejiwaan. Sebelum terjadi parah demikian, sebelumnya juga orang itu, hidupnya itu tidak ada arah, tidak ada pengharapan. Kalau bahasa dunia itu punya tujuan hidup, itu bahasa dunia. Tapi Alkitab pengharapan. Apa bedanya? Kalau dunia itu dia sendiri menentukan tujuan hidupnya. Tapi Injil orang percaya Allah sudah menyediakan. Kita maju kepada yang disediakan Allah. Inilah hidup dalam pengharapan. Kalau Paulus tidak ada pengharapan, Paulus paling pertama manusia ini bunuh diri, stres. Karena dia diserang dari segala sisi. Dalam tubuhnya ada duri. Di sisinya orang-orang Kristen itu bertengkar. Jemannya itu menyerang dia. Menolak kerasulan Paulus, menghina Paulus. Di luar ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Ada setan iblis yang mengocoh dia. Apa membuat Paulus bertahan? Pengharapan.
Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Itu Roma 5 ayat 5. Dan 1 Korintus pasal 13. Pengharapanlah yang membuat orang masih mempunyai kasih. Banyak keluarga broken home. Tidak lagi ada saling mengasihi di sana. Tapi ada keluarga yang begitu sulit. Begitu keras pergumulan di sana. Dia masih bisa mengasihi. Apa sebabnya? Pengharapan. Pengharapan. Berbahagialah kita yang terus punya pengharapan. Pengharapan ini apa? Apa yang kita harapkan? Dikatakan di sini ayat 23 tadi Roma 8. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti. Ini bedanya, sambil menanti. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh ini. Suatu hari akan lepas. Lepas. Ada suatu wawancara di televisi. Dia buta. Tapi dia orang percaya. Apakah engkau merasa menderita karena tidak pernah melihat muka bapak ibumu? Ayahmu, ibumu tidak pernah engkau lihat karena orang ini buta dari lahir. Tapi orang tuanya orang yang saleh taat kepada Tuhan. Dia mengabarkan Injil kepada anaknya ini. Anaknya ini bertobat, diselamatkan. Anak ini menjawab, tidak. Kenapa? Kata reporter TV. Kebutaanku bersifat sementara. Tapi kekekalan bersama Juru Selamatku itu kekal. Ada orang hari ini yang anti tentang sorga. Sorga itu di sini betul, tapi betulnya itu separuh. Di sini kita menikmati sorga, menikmati dengan cicipan. Boleh. Tapi yang asli di sana, inilah yang membebaskan kita lepas dari kesulitan-kesulitan ini. Di sini sementara, di sana tidak terbatas. Penyangkalan diri, kasih kita kepada Tuhan dan sesama karena ini. Mengapa ada misionaris meninggalkan kampung halamannya pergi ke negara orang lain? Habis hartanya, habis cita-citanya. Dia tinggalkan semua. Ada orang yang tidak menikah seumur hidup, menjadi selibat. Karena kekekalan. Karena kekekalan. Dan inilah yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Tidak bisa dibandingkan. Sehingga menjadi ringan. Saya baca sekali lagi. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagi orang-orang yang menganggap merasa rohani, biarlah memperhatikan ayat ini. Karena bagi saya, selain Yesus Kristus,
manusia yang bertahan dalam penderitaan itu hanya dua. Perjanjian lama itu Ayub, perjanjian baru itu Rasul Paulus. Ayub, di mana kekuatannya? Ayub berkata, aku tahu bahwa penebusku bangkit dari debu, sehingga setelah mati pun aku melihat dia. Ayub belum pernah dengar Injil. Kenapa dia melihat kebangkitan Kristus, Roh Kudus? Aku tahu penebusku bangkit dari debu, sehingga walaupun aku mati, aku melihat dia. Tak ada yang bisa mendampingi kita paling dekat ketika menderita kecuali Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian Paulus. Kami tidak tawar hati. Malahan kami bermegah. Karena kami tahu penderitaan ini ringan sebab sementara. Tapi kami melihat yang kekal. Bagaimana kita menghadapi penderitaan? Di dalam keluarga ada istri cerewet, malas, anak-anak nakal. Ada suami tidak peduli sama istri. Ada lingkungan yang tidak bersahabat. Rekan kerja. Ada keluarga yang membuat kita tidak nyaman. Ada kesakitan dalam tubuh. Ada pergumulan finansial. Ada tantangan iman. Ada panggilan yang harus kita jalani. Ada serangan dari setan iblis. Apa yang menghibur kita? Pengharapan. Di sini ayat 23, inilah perbedaan anak-anak Allah dengan yang lain. Semua ciptaan pengharapannya kepada anak-anak Allah. Anak-anak Allah, di mana pengharapannya? Kepada kebangkitan tubuh, pelepasan tubuh. Artinya, sebagaimana Kristus diubah, kita diubah. Di sini orang tidak percaya, setan, iblis, tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan karena mereka tidak ada janji, hanya penghakiman. Ayat 24 sampai 25 kita akan selesai. Roma 8. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Betul. Kita belum di sorga. Kita sudah dijamin masuk sorga. Tiket sudah di tangan kita. Kita sudah punya KTP sorga. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Tetapi belum serumah dengan Tuhan. Itulah disebut kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tuhan tidak janji semua penderitaan kita akan lenyap, kesusahan. Tuhan tidak berjanji akan dihentikan. Tapi Tuhan berjanji, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah pengharapan anak Allah. Inilah bukti kita itu umat pilihan Allah. Kita beriman dan mengharap. Itulah yang membuat kita bertahan, bersukacita, masih karya, masih bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kita hidup dalam pengharapan. Bagaimana Kristus dimuliakan, kita akan dimuliakan bersama Dia. Mari kita berdoa.
Bapa surgawi, hamba-Mu Paulus sudah menuliskan apa yang Tuhan perintahkan melalui Roh Kudus Dia tulis. Tulisan yang indah itu malam ini kami sudah dengar, sudah baca. Tak ada ciptaan yang tidak mengeluh. Tidak ada manusia yang tidak ada kesesakan. Tidak ada mata yang tidak pernah mencucurkan air mata. Tetapi di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami, setiap kami anak-anak-Mu punya pengharapan. Suatu hari kami akan dilepaskan dari tubuh kebinasaan ini, dari hidup penderitaan di dunia ini. Khususnya ketika kami mengikut anak-Mu Yesus Kristus, menjalankan kehendak-Nya, kami menderita oleh dunia, oleh iblis, oleh dosa, oleh godaan. Tapi kami boleh diberi kelegaan saat ini, karena ini bersifat sementara. Biarlah semua kesesakan, keluhan penderitaan boleh kami tanggung, karena Tuhan memberikan kami pengharapan. Ini ringan dan sementara, tapi hasilnya kami akan dimuliakan bersama Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang belum menerima Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu datang kepadamu, menerima hidup kekal pengampunan dosa. Dan setiap kami yang sudah menerima hidup kekal pengampunan dosa, biarlah kami seperti hamba-Mu Paulus dalam penderitaan. Dia bersukacita, dia menganggap ringan, karena dia melihat yang tidak kelihatan, yaitu hidup kekal bersama Kristus di surga. Terima kasih untuk malam ini. Besok malam kami terus ingin dengar suara Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkatinya. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.